Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakita Mimah dengan NIM 0305193120 dari Pendidikan Matematika 2 semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peluang dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nuh MPD. Pengertian peluang matematika. Dalam matematika, peluang diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Misalkan, kamu ingin mengetahui seberapa besar peluang munculnya angka 5 pada pelemparan satu buah dadu. Munculnya peluang kejadian tertentu dari suatu peristiwa dalam matematika diukur menggunakan tingkatan angka. Biasanya kemunculan sebuah peluang berada di rentang nilai antara 0 sampai 1. Kalau kamu bingung, kamu bisa ngelihat kemungkinan terjadinya peluang di bawah ini. Dengan rumus 0 lebih kecil dari atau sama dengan Pi dikali K lebih kecil dari atau sama dengan 1. Dengan keterangan PK adalah peluang kejadian. Dalam ilmu matematika, nilai 0 pada bentuk di atas menunjukkan kalau peluang sebuah kejadian bakalan terjadi adalah tidak mungkin terjadi. Begitu juga sebaliknya. Jika peluang kejadian menunjukkan angka 1, maka peluang terjadinya kejadian tersebut adalah pasti. Nah, selanjutnya adalah istilah dalam peluang matematika. Setelah kamu memahami pengertian peluang, pembahasan selanjutnya yang bakalan saya jelasin adalah istilah yang sering muncul dalam peluang. Kamu bakal sering nemuin istilah-istilah ini ketika ngerjain soal peluang atau ketemu dengan fenomena peluang. Istilah-istilah yang sering muncul adalah percobaan, ruang dan titik sampel, peluang kejadian, peluang komplemen, dan frekuensi harapan. Nah, untuk percobaannya. Setelah pertama, yang bakalan sering muncul adalah percobaan. Dalam peluang percobaan, menunjukkan fenomena peluang yang sedang terjadi. Misalkan, percobaan melempar 2 buah dadu atau melempar 1 keping mata uang koin yang mempunyai kepala dan ekor. Dalam peluang, fenomena yang terjadi disebut sebagai percobaan, asalkan memenuhi 2 sifat dasar. Setiap kejadian atau percobaan yang sedang kamu lakuin mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa yang bakalan terjadi. Hasil dari setiap perlakuan yang akan kamu lakuin memiliki hasil yang sulit untuk ditentukan. Pada contoh percobaan di atas yaitu melempar 2 buah dadu, maka kemungkinan hasil yang akan keluar adalah perpaduan 36 kemungkinan pasangan dadu. Sedangkan pada pelemparan 1 keping mata uang koin akan menghasilkan kemungkinan antara kepala atau ekor yang akan muncul. Nah, selanjutnya ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Istilah kedua yang bakalan saya jelasin adalah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kumpulan dari beberapa titik sampel yang mungkin terjadi dalam peluang disebut sebagai ruang sampel, karena ruang sampel biasanya mengandung jumlah atau banyaknya titik sampel. Biasanya disimbolkan dengan lambang NS, dengan N adalah banyak titik sampel dalam ruang sampel. Titik sampel adalah bagian atau anggota dari ruang sampel. Kumpulan dari beberapa titik sampel bakalan membentuk kelompok sampel, bukan ruang sampel yang disebut kejadian. Misalkan saya melempar 2 buah mata koin sebanyak 1 kali. Munculnya angka pada pelemparan ini bakalan disimbolkan dengan A, sedangkan ekor bakalan saya simbolkan dengan G. Kejadian yang terjadi pada pelemparan koin adalah AA, AG, GA, GG. Nah, tiap kejadian munculnya pasangan-pasangan ini disebut titik sampel. Jumlah titik sampel yang terjadi pada percobaan pelemparan 2 koin adalah ruang sampel. Dalam penulisannya, ruang sampel pada percobaan pelemparan 2 mata uang koin adalah NS sama dengan 4.
Selanjutnya, peluang kejadian. Istilah yang bakalan kamu sering temuin adalah peluang kejadian. Peluang kejadian nunjukin seberapa besar kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang kamu inginkan. Peluang kejadian ini membutuhkan informasi tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian yang terjadi. Misalkan pada pelemparan 2 buah koin, ruang sampelnya adalah 4 dengan titik sampel masing-masing adalah AA, AE, EA, EE. Peluang munculnya pasangan angka-angka atau AA adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan jumlah ruang sampel. Bentuk persamaan peluang kejadian bisa dituliskan seperti di bawah ini. Nah, untuk keterangannya yaitu PK adalah peluang kejadian, NK adalah jumlah kejadian, NS adalah jumlah ruang sampel, dan pada contoh pelemparan 2 koin tersebut, jumlah titik sampel AA adalah 1 dan jumlah ruang sampel adalah 4, maka peluang kejadian munculnya pasangan angka-angka adalah 1/4 atau 0 atau 25. Peluang komplement dari suatu kejadian. Kalau ngomongin soal peluang kejadian, pasti bakalan ada kejadian yang akan terjadi dan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dalam peluang matematika, kemungkinan yang tidak mungkin terjadi disebut sebagai peluang komplement. Biasanya, setiap ngelakuin percobaan, kamu bakal nemuin peluang komplement. Peluang komplement dituliskan dengan rumus yang pertama, PK tambah PK pangkat C sama dengan 1. Selanjutnya, PK pangkat C sama dengan 1 dikurang PK. Dengan keterangan PK adalah peluang kejadian, PK pangkat C adalah peluang kejadian komplement. Misalkan, peluang munculnya pasangan angka-angka pada pelemparan 2 mata uang koin adalah 0,25, maka peluang tidak munculnya pasangan angka-angka adalah 0,75. Selanjutnya, frekuensi harapan. Istilah terakhir yang bakalan saya jelasin adalah frekuensi harapan. Seberapa besar atau banyaknya kejadian yang muncul dalam peluang biasanya disebut sebagai frekuensi harapan. Untuk mencari nilai frekuensi harapan bisa menggunakan rumus. Rumusnya yaitu FH dikali K sama dengan N kali PK. Dengan keterangan FHK adalah frekuensi harapan dari suatu kejadian. N adalah jumlah percobaan, PK adalah peluang kejadian. Misalkan kamu melempar 2 buah mata uang koin sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya pasangan AA dalam 120 kali pelemparan adalah perkalian antara jumlah percobaan dengan peluang kejadian. Nah, peluang kejadian munculnya pasangan angka-angka 0,25 terjadi di antara 120 kali pelemparan, maka munculnya AA adalah sebanyak 30 kali. Rumus-rumus peluang matematika. Setelah kamu belajar tentang istilah-istilah dalam peluang, selanjutnya kamu bisa belajar tentang rumus yang biasanya digunain dalam peluang. Dan ada beberapa rumus yang bisa kamu gunain untuk menyelesaikan persoalan peluang seperti permutasi dan kombinasi, peluang kejadian majemuk, peluang saling bebas, peluang saling lepas, dan peluang bersyarat. Untuk permutasi dan kombinasi, rumus permutasi dan kombinasi yang bakalan dipelajari adalah permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun sebuah susunan dari beberapa anggota dari sebuah himpunan dan memiliki pengulangan dalam penyusunannya. Rumus permutasi dituliskan seperti P kali NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Dengan keterangan PNR adalah peluang permutasi, N adalah jumlah anggota, dan R adalah banyak anggota susunan yang bisa digunakan. Beberapa dengan kombinasi sebagian besar, kombinasi tidak dimasukkan penyusunan susunan yang dapat berulang. Kombinasi nggak peduli dengan adanya urutan susunan. Berbeda dengan permutasi yang sangat memperhatikan urutan dari percobaan. Untuk rumus kombinasi adalah CNR sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Dengan keterangan CNR adalah peluang kombinasi, N adalah jumlah anggota, dan R adalah banyak susunan
yang bisa digunakan. Peluang kejadian majemuk. Rumus kedua yang bakalan kamu pelajari adalah peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk memiliki beberapa bagian seperti dua kejadian sembarang, komplement kejadian, dua kejadian saling lepas, dua kejadian saling bebas, dan dua kejadian saling bersyarat. Pada submateri ini, kamu bakalan ngebahas tentang dua kejadian sembarang. Peluang kejadian majemuk ngejelasin tentang suatu kejadian yang dilakukan lebih dari satu kali bakalan menghasilkan kejadian baru. Misalkan, kamu merapikan sebuah bola warna-warni ke dalam kotak. Tiba-tiba teman kamu ingin ambil salah satu bola di dalamnya secara acak. Peluang pengambilan bola ini disebut peluang majemuk. Dalam peluang kejadian majemuk, peluang kejadian sembarang bisa dituliskan seperti PA UB sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Keterangan di mana PA irisan B adalah peluang dua kejadian sembarang. PA dan PB adalah peluang terjadinya kejadian tertentu. PA irisan B adalah peluang menyukai dua kejadian yang sama. Peluang saling bebas. Rumus ketiga yang kamu pelajari adalah peluang saling bebas. Peluang saling bebas menunjukkan jika kejadian yang terjadi pada A tidak berpengaruh pada kejadian B. Rumus peluang saling bebas bisa kamu lihat seperti PA irisan B sama dengan PA kali PB. Peluang saling lepas. Rumus keempat yang bakalan kamu pelajari adalah peluang saling lepas. Peluang saling lepas menunjukkan jika tidak adanya kejadian yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lain, sehingga kedua kejadian ini tidak saling mempengaruhi. Penulisan rumus peluang saling bebas dituliskan seperti PA irisan B sama dengan PA tambah PB. Selanjutnya, rumusan yang terakhir adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat nunjukin kalau kejadian A berpengaruh terhadap kejadian B atau sebaliknya, sehingga tiap kejadian saling berpengaruh baik untuk kejadian A atau B. Rumus peluang bersyarat bisa kamu lihat seperti P A irisan B sama dengan PA kali PBA. PA irisan B sama dengan PB kali PAB. Nah, ini ada soal peluang matematika. Yang pertama, data penjualan sapi bensu setiap harinya selama 12 hari adalah 22, 22, 24, 23, 22, 23, 23, 24, 25, 22, 20, 25. Peluang modus dari penjualan bensu tersebut adalah untuk pilihan yang pertama ada 0,33, pilihan kedua adalah 0,25, pilihan ketiga ada 0,67, pilihan keempat ada 0,5, dan pilihan terakhir adalah 0,08. Kita lihat tuh pembahasannya. Pertama, kita cari dulu modus dari data penjualan sapi bensu dengan mencatat frekuensi masing-masing penjualannya, yang dimana 20 lebih besar dari 1, 22 lebih besar dari 4, 23 lebih besar dari 3, 24 lebih besar dari 2, dan 25 lebih besar dari 2. Dengan demikian, kita peroleh modus dari data penjualannya adalah 22. Selanjutnya, kita identifikasikan mana yang merupakan kejadian dan mana ruang sampelnya. Perhatikan bahwa ketika kita ingin menghitung peluang modus dari data tersebut, maka kejadian yang kita ambil adalah frekuensi dari modus data tersebut, yaitu 4. Sedangkan kejadiannya adalah seluruh hari penjualannya, yaitu 12. Rumus dari peluang adalah PK sama dengan NK per NS. Analisis per pilihan. Pilihan A benar karena dengan memasukkan informasi yang kita peroleh ke rumus kita dapatkan, yaitu PK NK per NS sama dengan NK-nya 4, NS-nya 12. Untuk diperkecilkan menjadi sepertiga dan bilangan desimalnya adalah 0,33. Pilihan B salah karena pilihan tersebut adalah peluang dari data penjualan 23. Pilihan C salah karena terjadi salah hitung yang seharusnya seperti ini. PK NK per NS sama dengan P per 12
diperkecil menjadi sepertiga, dan untuk nilai desimalnya adalah 0,33. Pilihan D salah karena terjadi salah hitung yang seharusnya juga seperti pilihan C. Pilihan E salah karena pilihan tersebut adalah peluang dari data penjualan 20. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu 0,33. Sekian penjelasan materi peluang dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.